Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan FOMO? Halo semuanya, pernah nggak sih kalian merasa gelisah melihat teman-teman kalian nongkrong, jalan-jalan, rasanya seperti ketinggalan sesuatu yang penting. Nah, perasaan itu disebut dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, sudah ada narasumber yang akan berbagi pandangannya. Halo semuanya, FOMO memang menjadi fenomena yang cukup sering dialami remaja saat ini, terutama karena perkembangan media sosial yang begitu cepat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan FOMO? FOMO adalah perasaan takut tertinggal informasi, pengalaman, atau aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Jadi pada saat seseorang melakukan sesuatu, kita merasa harus ikut supaya tidak tertinggal. Oh, jadi misalnya seperti teman kita mengunggah foto lagi berkumpul bersama, terus kita merasa sedih karena tidak ada di situ. Apakah itu termasuk FOMO? Benar sekali. Bahkan terkadang seseorang bisa terus-menerus membuka media sosial hanya untuk memastikan bahwa dia tidak tertinggal informasi atau sesuatu yang terbaru. Terus kenapa ya remaja lebih rentan untuk mengalami FOMO? Karena pada masa remaja, perasaan ingin dianggap dalam suatu kehidupan sosial itu sangat tinggi. Remaja biasanya sering merasa harus menjadi bagian dari kelompok tersebut. Oke, jadi ada hubungannya antara FOMO dan untuk keterima di lingkungan. Ya, tentu saja ada. Banyak orang mengira FOMO hanya tren atau tentang media sosial. Padahal dirasakan adalah perasaan ingin ikut atau tidak mau merasa tertinggal dari orang lain. Menarik sekali. Lalu apa sih dampaknya jika FOMO terus dibiarkan? Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari rasa cemas, stres, sulit fokus belajar, hingga menurunnya rasa percaya diri. Ada juga yang menjadi konsumtif, karena merasa harus selalu mengikuti apa yang sedang populer. Oh, jadi tidak sedikit orang yang membeli sesuatu hanya karena takut dianggap ketinggalan. Benar, padahal belum tentu sesuatu yang dibeli itu dibutuhkan. Kadang tidak terlalu bermanfaat, tetapi karena untuk mengikuti tren yang terbaru, jadi kita ikut-ikutan membeli sesuatu yang tidak terlalu penting. Oke, jadi kalau begitu bagaimana cara untuk mengatasi FOMO ini? Ada beberapa cara. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak terus-menerus melihat kehidupan orang lain dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, fokus pada tujuan dan pencapaian diri. Dan yang ketiga, ingat bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Baik, jadi kita tidak perlu membandingkan proses hidup kita dengan orang lain. Ya, tepat sekali. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu benar. Kadang itu hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang yang terlihat. Kita tidak tahu bagaimana mereka di balik layar, bagaimana masa-masa sulit mereka. Pesan yang sangat penting. Sebelum kita akhiri, ada pesan singkat untuk pendengar yang sering merasa FOMO. Jangan biarkan kebahagiaan kalian ditentukan oleh orang lain. Fokuslah pada hal-hal yang membuat diri kalian bahagia dan berkembang. Tidak mengikuti semua tren bukan berarti ketinggalan. Yang terpenting adalah terus berusaha bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga pembahasan hari ini bisa membantu teman-teman memahami FOMO dengan lebih baik.
Dan untuk semua pendengar, ingatlah bahwa hidup bukan perlombaan untuk mengikuti semua hal yang sedang populer. Fokus pada perjalanan kalian sendiri dan nikmati setiap prosesnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tolak FOMO. I just had to let you know you're